Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan membawakan sebuah cerita yang semoga saja dapat menghibur dan menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, daripada kita lama-lama, yuk masuk saja ke dalam. Ceritanya, di tengah rimbunnya hutan Sumatera, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Sukajaya. Desa itu dikelilingi pohon-pohon besar, sungai yang jernih, dan hamparan ladang hijau yang digarap oleh para penduduknya, meski terpencil dan jauh dari kota. Desa ini penuh dengan kehidupan yang damai. Ayam berkokok setiap pagi, suara gemericik air sungai terdengar dari kejauhan, dan anak-anak berlarian di pematang sawah sambil tertawa riang. Di desa itulah seorang gadis bernama Lela tinggal bersama ibunya. Lela adalah gadis berusia 17 tahun yang terkenal dengan kecantikannya. Kulitnya sawo matang, rambut panjangnya selalu tergerai, dan matanya yang bening memancarkan ketulusan. Namun, yang membuat orang-orang menyayanginya bukan hanya parasnya, melainkan hatinya yang lembut dan penuh kasih. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Lela menjadi tulang punggung bagi ibunya, Maksiti. Mereka hidup sederhana di rumah kecil beratap rumbia di pinggir desa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lela dan ibunya berkebun dan menjual hasil panen ke pasar. Kadang, Lela juga membantu warga desa menumbuk padi atau menenun kain untuk mendapatkan tambahan uang. Meskipun hidupnya tidak mudah, Lela tak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum dan membantu siapapun yang membutuhkan. Jika ada anak kecil menangis karena terjatuh, Lela dengan sigap menolong dan menghiburnya. Jika ada hewan terluka di sekitar desa, Lela akan merawatnya hingga sembuh. Di antara kebiasaannya, yang paling disukai Lela adalah pergi ke hutan, mencari kayu bakar, dan tanaman obat. Hutan di sekitar desa memang lebat, tetapi bagi Lela, tempat itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ia sudah terbiasa sejak kecil bermain di bawah rindangnya pepohonan, mendengar nyanyian burung, dan merasakan sejuknya angin hutan yang berembus lembut di wajahnya. Namun, hutan bukan hanya tempat yang indah, ia juga menyimpan bahaya. Beberapa kali warga desa menemukan jejak harimau di sekitar ladang. Hewan buas itu adalah raja hutan yang dihormati sekaligus ditakuti. Orang-orang percaya bahwa harimau yang muncul di desa adalah pertanda buruk, dan jika tidak segera diusir, sesuatu yang buruk akan terjadi. Lela pernah mendengar cerita-cerita itu dari orang-orang tua di desa. Tetapi ia selalu percaya bahwa hutan dan penghuninya tidak akan mengganggu manusia, jika manusia pun tidak mengganggu mereka. Itulah sebabnya, setiap kali memasuki hutan, Lela selalu berdoa agar dilindungi dan tidak menimbulkan masalah bagi makhluk lain di sana. Hari itu, seperti biasa, Lela bangun lebih awal. Setelah membantu ibunya memasak, ia mengambil parang kecil dan bakul anyaman untuk pergi mencari kayu bakar. Matahari masih belum tinggi, dan kabut tipis masih menyelimuti jalan setapak menuju hutan. Lela, hati-hati di hutan. Ya, jangan terlalu jauh, pesan Maksiti sebelum Lela berangkat. Iya, Mak. Lela cuma mau ambil kayu di dekat sungai, jawabnya, sambil tersenyum, tanpa menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari pertemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, udara hutan terasa sejuk. Cahaya matahari menyelinap di antara dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan bergerak di tanah. Lela melangkah perlahan di jalan setapak, sambil membawa bakul anyaman di punggungnya. Tangannya memegang parang kecil untuk memotong ranting kayu yang jatuh di tanah. Burung-burung berkicau riang, dan suara gemericik air sungai terdengar dari kejauhan. Hutan itu adalah tempat yang selalu membuat Lela merasa damai, meski ia tahu ada bahaya yang mengintai jika tidak berhati-hati. Saat sedang membungkuk untuk mengambil ranting-ranting kering, tiba-tiba Lela mendengar suara aneh. Suara itu seperti rintihan, pelan namun penuh kesakitan. Lela menghentikan langkahnya dan memasang telinga. Apa itu? Gumamnya. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari sumber suara. Ia mengikuti arah suara itu. Semakin dalam ke hutan, jantungnya mulai berdegup sedikit lebih cepat. Setelah berjalan beberapa langkah, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya tertegun di depan sana. Di bawah bayangan pohon besar, seekor harimau tergeletak di tanah. Kaki depannya terjebak dalam perangkap besi yang dipasang pemburu. Itu tampak besar dan gagah, dengan bulu oranye bergaris hitam yang mengkilap meski kotor oleh lumpur. Namun, sorot matanya penuh kesakitan, dan tubuhnya yang perkasa terlihat lemah karena kehilangan banyak darah.
Leila memitung. Tubuhnya bergetar antara rasa takut dan kaget. Ini pertama kalinya ia melihat harimau dari jarak sedekat ini. Ia tahu betapa berbahayanya binatang itu, tapi melihatnya dalam kondisi seperti itu membuat hatinya terasa ngilu. Harimau itu menggeram pelan, mencoba bangkit, namun jebakan di kakinya membuatnya tak berdaya. Leila mundur selangkah, tapi kemudian berhenti. Dalam hatinya ada dorongan kuat untuk membantu. Dia juga makhluk Tuhan, bisiknya pada diri sendiri. Kalau aku biarkan, dia bisa mati. Dengan tangan gemetar, Leila meletakkan bakulnya di tanah. Ia mendekat perlahan, memastikan gerakannya tidak membuat harimau itu semakin panik. Tenang, aku cuma mau bantu, katanya pelan. Meski ia tahu, harimau itu tidak akan mengerti ucapannya. Saat jaraknya cukup dekat, Leila berjongkok dan memeriksa. Jebakon itu, perangkap besi itu besar dan tajam. Jelas dirancang untuk menangkap binatang besar, seperti harimau. Leila menarik napas dalam-dalam. Ia harus membukanya, tapi ia tahu risikonya. Dengan hati-hati, ia mencoba menarik perangkap itu menggunakan parang kecilnya sebagai pengungkit. Harimau itu bergerak gelisah, mengeluarkan geraman yang lebih keras. Leila berhenti sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Tenang ya, aku nggak akan nyakitin kamu, katanya lagi. Suaranya lembut seperti sedang berbicara dengan anak kecil. Setelah beberapa usaha, akhirnya perangkap itu terbuka. Harimau itu menggerakkan kakinya yang terluka, mengeluarkan suara pelan seperti mengungkapkan rasa lega. Leila mundur perlahan, memberi ruang bagi harimau itu. Namun, harimau itu tidak langsung pergi. Ia tetap duduk di tempatnya, menatap Leila dengan mata tajam yang seolah mengucapkan terima kasih. Leila merasa bulu kuduknya meremang, tapi ia tidak melihat ancaman di mata harimau itu. Pergilah, kamu aman sekarang, ujar Leila pelan, setengah berharap harimau itu segera masuk ke dalam rimbunnya hutan. Namun, harimau itu justru berdiri perlahan dan berjalan pelan ke arah lain, meninggalkan Leila yang masih duduk tertegun. Leila memandang punggung besar harimau itu, hingga hilang di balik pepohonan. Hari itu, Leila tidak tahu bahwa pertemuan singkatnya dengan harimau terluka akan mengubah hidupnya selamanya. Hutan yang biasanya damai akan menjadi saksi dari sebuah persahabatan luar biasa antara manusia dan sang Raja Rimba. Sejak kejadian di hutan itu, Leila merasa ada yang berbeda. Ia sering merasa seperti diawasi, terutama saat pergi ke hutan atau bekerja di ladang. Namun, saat ia menoleh, ia hanya melihat hutan yang sunyi dan angin yang menggoyangkan dedaunan. Awalnya, Leila mengira itu hanya perasaannya saja. Tapi, suatu sore ketika ia sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan, ia melihatnya lagi. Harimau itu, ia berdiri di kejauhan, di balik semak-semak, dengan mata kuning tajam yang menatap langsung ke arahnya. Tubuh gagahnya terlihat utuh, tidak lagi terpincang seperti sebelumnya. Leila terkejut, tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Kamu lagi, gumam Leila pelan, lebih pada dirinya sendiri. Harimau itu hanya diam, tidak bergerak. Leila mencoba melanjutkan pekerjaannya sambil sesekali mencuri pandang. Setelah beberapa saat, ia menyadari harimau itu masih di sana, seolah-olah mengawasinya. Hari-hari berikutnya, harimau itu muncul lagi. Ia selalu menjaga jarak, tetapi cukup dekat untuk membuat Leila sadar akan keberadaannya. Rasa takut yang semula ada perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Suatu pagi, Leila memutuskan untuk membawa sisa ikan yang ia masak ke hutan. Ia meletakkannya di atas daun besar dan menaruhnya di tempat yang cukup terbuka. Aku nggak tahu kamu suka ikan atau enggak, tapi ini buat kamu, kata Leila sambil meletakkan daun itu. Ia mundur beberapa langkah dan menunggu. Beberapa menit berlalu, dan harimau itu muncul dari balik pepohonan. Dengan gerakan hati-hati, ia mendekati daun itu, mencium isinya, lalu mulai memakan ikan tersebut. Leila tersenyum kecil, merasa lega bahwa harimau itu tidak menolak makanannya. Sejak itu, Leila sering membawa makanan kecil saat pergi ke hutan. Harimau itu selalu muncul, dan tanpa sadar, hubungan mereka mulai terjalin. Meski awalnya Leila masih menjaga jarak, lama-kelamaan ia mulai merasa nyaman. Suatu hari, saat Leila sedang memotong ranting kayu, ia mendengar suara geraman rendah. Ia menoleh dan melihat seekor ular besar melata di dekat kakinya. Jantungnya hampir berhenti. Sebelum ia sempat bergerak, harimau itu melompat dari balik semak, mengaum keras, dan menyerang ular tersebut. Leila terpaku, tubuhnya bergetar. Dalam
Sekejap, ular itu tewas di bawah cakar sang harimau. Harimau itu menoleh ke Lela. Matanya yang tajam terlihat tenang, seolah memastikan Lela baik-baik saja. "Terima kasih," bisik Lela dengan suara gemetar, meski ia tahu harimau itu mungkin tidak mengerti. Setelah kejadian itu, Lela semakin yakin bahwa harimau itu tidak hanya mengawasinya, tetapi juga menjaganya. Di setiap perjalanan ke hutan, ia merasa aman, seperti ada seorang sahabat yang selalu melindunginya dari jauh. Meski begitu, Lela tidak pernah memberitahu siapapun tentang harimau itu. Ia tahu orang desa tidak akan mengerti. Bagi mereka, harimau adalah ancaman, bukan teman. Tapi bagi Layla, harimau itu adalah makhluk yang telah menunjukkan rasa terima kasih dan kesetiaan yang luar biasa. Hari-hari berlalu, dan ikatan di antara mereka semakin kuat. Lela mulai menyebut harimau itu dengan nama Rimba, sesuai dengan tempat pertama kali mereka bertemu. Setiap kali Lela memanggil nama itu dengan pelan, harimau itu akan muncul dari balik pepohonan dengan langkah tenang, seolah-olah ia memang mengerti bahwa Lela adalah sahabatnya. Hutan yang dulu hanya menjadi tempat mencari kayu, kini menjadi tempat Lela berbagi kisah dengan sahabat tak terduganya. Namun, di balik kedamaian itu, Lela tahu bahwa tidak semua orang akan menerima keberadaan Rimba. Ia hanya bisa berharap agar hubungan ini tetap terjaga dan tidak ada yang mengusik kedamaian mereka. Matahari baru saja tenggelam di balik perbukitan ketika suara gaduh terdengar dari tengah desa. Beberapa warga berkumpul di balai desa dengan wajah tegang. Pak Lebay, sesepuh desa, berdiri di tengah mereka, menenangkan kerumunan yang mulai panik. Tadi pagi, kambing Pak Darman hilang. Sore ini, sapi milik Bang Udin juga raib. "Ini pasti ulah harimau," seru salah seorang warga dengan nada ketakutan. Warga lainnya mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa hutan di sekitar desa memang dihuni berbagai binatang buas. Tapi sudah lama tidak ada harimau yang berani mendekati permukiman. Kini, dengan menghilangnya ternak-ternak mereka, ketakutan mulai menyelimuti desa. "Kita nggak bisa diam saja. Kalau dibiarkan, nanti dia bakal masuk ke desa dan memangsa kita," kata Bang Udin dengan suara geram. Lela yang mendengar keributan itu diam-diam berdiri di kejauhan. Hatinya berdebar keras. Ia yakin harimau yang dimaksud warga adalah Rimba. Mungkin Rimba yang mencuri ternak, gumamnya dalam hati. Sejak ia mengenal Rimba, harimau itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda agresif. Ia bahkan tidak pernah mengganggu ternak Lela atau hewan lain yang sering ditemuinya di hutan. Tapi bagaimana ia bisa meyakinkan warga desa yang sudah diliputi ketakutan? Pak Lebay akhirnya angkat bicara. "Kita nggak bisa langsung mengambil keputusan. Besok pagi, kita cari jejaknya di hutan. Kalau benar harimau itu ada di sekitar sini, kita harus segera mengusirnya sebelum makin membahayakan." Warga setuju. Beberapa dari mereka bahkan sudah menyiapkan tombak dan parang untuk berjaga-jaga. Lela semakin cemas. Ia tahu, jika Rimba tertangkap, nasibnya tidak akan baik. Malam itu, Lela tidak bisa tidur. Ia terus berpikir bagaimana cara melindungi sahabatnya. Ia menyalakan lampu minyak di kamarnya dan duduk termenung. "Aku harus memperingatkan Rimba," pikirnya. Tanpa ragu, ia segera mengambil selendang dan bergegas keluar rumah. Ia berjalan cepat ke arah hutan, memastikan tidak ada yang melihatnya. Begitu sampai di tepi hutan, Lela berhenti dan mengatur napas. Ia menatap ke dalam kegelapan, lalu berbisik, "Rimba, kamu ada di sini." Suara dedaunan yang bergoyang membuatnya menoleh. Dari balik semak, sosok besar itu muncul perlahan. Matanya yang kuning berkilat dalam gelap, tapi sorotnya lembut. Seperti biasa, Lela tersenyum lega. Ia melangkah mendekat, lalu berlutut di depan Rimba. "Kamu harus pergi ke dalam hutan yang lebih dalam. Warga desa sedang mencarimu. Kalau mereka menemukanmu, mereka tidak akan membiarkanmu hidup," katanya dengan suara pelan. Rimba hanya diam, menatap Lela seolah mengerti. Lela menghela napas. "Aku nggak mau kamu terluka. Jadi, tolonglah, pergilah sebelum mereka datang." Harimau itu menatapnya beberapa saat, lalu menggerakkan tubuhnya dengan perlahan. Ia tidak langsung pergi, tetapi berjalan mengitari Lela, seolah mengatakan bahwa ia enggan meninggalkan sahabatnya. "Aku janji akan tetap datang ke sini, asalkan kamu tetap aman," kata Lela dengan suara lirih. Akhirnya, setelah beberapa saat, Rimba berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan yang lebih gelap. Lela menatap kepergiannya dengan hati yang berat. Ia tahu, ini bukan akhir. Bahaya masih mengintai. Jika warga terus mencari, suatu saat mereka akan menemukan Rimba. Dan saat itu, terjadi.
Lela harus siap melakukan apapun untuk melindungi sahabatnya. Keesokan harinya, suasana desa semakin tegang. Kabar tentang harimau yang berkeliaran di sekitar desa menyebar hingga ke desa tetangga. Pagi itu, sebuah rombongan kecil yang terdiri dari 3 orang pemburu datang dengan peralatan lengkap senapan, perangkap besi, dan anjing pelacak. Mereka disambut oleh beberapa warga di balai desa. "Jadi, kami dengar ada harimau yang berkeliaran di sini," ujar salah satu pemburu. Seorang pria bertubuh besar dengan kumis tebal. "Kalau benar, kami bisa mengurusnya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." Pak Lebay, yang menjadi pemimpin pertemuan itu, mengangguk pelan. "Kami tidak ingin ada korban. Kalau kalian bisa mengusir atau menangkap harimau itu tanpa membunuhnya, kami akan sangat berterima kasih." Namun, salah satu pemburu lainnya terkekeh. "Mengusir mungkin sulit. Harimau seperti ini biasanya sudah terbiasa dengan manusia. Kelak, tidak dibunuh, dia akan kembali lagi." Beberapa warga mengangguk setuju, meski wajah mereka terlihat cemas. Lela, yang berdiri di sudut balai desa, merasa darahnya berdesir mendengar ucapan itu. "Ini salah," pikir Lela. "Rimba nggak bersalah. Dia nggak pernah menyakiti siapapun." Warga akhirnya setuju memberi izin kepada para pemburu untuk memasuki hutan. Mereka percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi desa. Para pemburu segera bersiap, membawa peralatan mereka menuju hutan. Di tengah keramaian itu, Lela merasa panik. Ia tahu bahwa Rimba tidak akan punya kesempatan melawan pemburu. Ia harus melakukan sesuatu. Malam harinya, saat desa mulai sepi, Lela memutuskan untuk bertindak. Dengan membawa lentera kecil, ia menyelinap keluar dari rumah. Ia tahu hutan seperti punggung tangannya, dan ia yakin bisa menemukan Rimba sebelum para pemburu menemukannya. Saat berjalan di tengah kegelapan, Lela memanggil dengan suara lirih, "Rimba, Rimba." Butuh beberapa saat sebelum ia melihat bayangan besar di antara pepohonan. Harimau itu keluar dari persembunyiannya, menatap Lela dengan mata yang penuh kepercayaan. "Rimba, mereka akan mencarimu besok pagi." Pemburu-pemburu itu membawa senapan. "Dan kamu harus pergi jauh, lebih dalam ke hutan," kata Lela dengan nada memohon. Harimau itu hanya diam, seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Lela. "Kamu nggak boleh kembali ke sini untuk sementara. Aku akan tetap menjaga tempat ini. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu," lanjutnya. Rimba mendekatkan wajahnya pada Lela, seolah ingin menenangkannya. Lela merasakan butir-butir air mata jatuh di pipinya. Ia tahu, meminta Rimba pergi jauh adalah hal yang berat, tapi ia tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa saat, Rimba akhirnya berbalik dan berjalan menjauh, perlahan menghilang di balik gelapnya hutan. Lela berdiri di sana, memandang kepergiannya dengan hati yang berat. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Para pemburu masih akan masuk ke hutan keesokan harinya, dan Lela harus memastikan jejak Rimba tidak ditemukan. Pagi berikutnya, Lela kembali ke hutan lebih awal dari pemburu. Ia menyapu jejak-jejak yang mungkin tertinggal, menghapus tanda-tanda keberadaan Rimba. Saat para pemburu mulai memasuki hutan dengan anjing pelacak mereka, Lela hanya bisa berdoa dalam hati agar sahabatnya tetap aman di tempat yang jauh. Hari itu, hutan penuh dengan suara langkah kaki dan gonggongan anjing. Para pemburu mencari dengan tekun, tetapi tidak ada tanda-tanda harimau. Lela menyembunyikan kegelisahannya dan berpura-pura membantu warga yang berjaga di tepi hutan. Malam itu, para pemburu kembali ke desa dengan tangan kosong. Mereka mengatakan bahwa harimau mungkin sudah pergi lebih dalam ke hutan dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Lela merasa lega, meski ia tahu bahwa ancaman itu belum benar-benar hilang. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melindungi Rimba, apapun risikonya. Bagi Lela, Rimba bukan sekadar harimau. Ia adalah sahabat yang telah memberikan arti baru dalam hidupnya. Matahari baru saja terbit ketika para pemburu kembali masuk ke hutan. Kali ini, mereka membawa lebih banyak perangkap dan anjing pelacak. Mereka memasang jebakan di berbagai tempat yang mereka anggap strategis, di dekat sumber air, di jalur Huan, dan di Tempot, tempat yang sering dilewati oleh harimau. Lela yang sejak awal mengamati dari kejauhan merasa semakin cemas. Ia tahu jebakan-jebakan itu berbahaya dan tidak hanya mengancam Rimba, tetapi juga hewan-hewan lain di hutan. Ia tidak bisa tinggal diam. Saat malam tiba dan para pemburu kembali ke desa untuk beristirahat, Lela bergegas masuk ke hutan. Ia tongkat panjang dan lentera kecil untuk membantunya menonaktifkan jebakan. Dengan
Hati-hati. Ia menekan perangkap-perangkap besi hingga tertutup dan menguburnya di tanah agar tidak bisa digunakan lagi. Namun, Lela tahu ini hanya solusi sementara. Para pemburu akan terus memasang jebakan jika mereka tidak menemukan harimau. Ia harus membawa Rimba ke tempat yang lebih aman. Keesokan harinya, Lela kembali ke hutan lebih awal. Ia membawa sisa makanan untuk menarik perhatian Rimba. Setelah beberapa saat berjalan, ia melihat Rimba di dekat sungai kecil. Harimau itu tampok tenung, seolah tidak menyadari ancaman yang mendekat. "Rimba, kamu harus ikut aku. Kita harus pergi lebih jauh," kata Lela sambil menaruh makanan di tanah. Rimba mendekat dengan tenang, mengambil makanan itu, lalu menatap Lela, seolah mengerti. Ia mulai mengikuti Lela yang berjalan ke arah bagian hutan yang lebih dalam. Namun, saat mereka berjalan, suara gonggongan anjing tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Lela menghentikan langkahnya. Napasnya memburu. Para pemburu telah menemukan jejak Rimba. "Cepat Rimba, kita harus lari," seru Lela, sambil berlari ke arah yang lebih gelap. Rimba mengikuti Lela dengan langkah cepat. Tapi suara gonggongan semakin mendekat. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara para pemburu yang meneriakkan perintah pada anjing-anjing mereka. "Harimau, itu pasti di sekitar sini. Anjing-anjing sudah menangkap baunya," teriak salah satu pemburu. Saat Lela dan Rimba bersembunyi di balik semak belukar, salah satu anjing pelacak berhasil menemukan mereka. Anjing itu menggonggong keras, memanggil tuannya. Rimba menggeram pelan, bersiap melindungi Lela. Tidak lama kemudian, seorang pemburu muncul dengan senapan terangkat. Lela melompat keluar dari persembunyian, berdiri di depan Rimba dengan tangan terangkat. "Jangan tembak," teriak Lela. Pemburu itu terkejut melihat Lela, tetapi tetap mengarahkan senjatanya. "Minggir, Lela. Harimau ini berbahaya. Daya Harris, kami tangkap. Dia nggak berbahaya. Dia nggak pernah menyerang siapapun. Kalian yang mengusik dia," balas Lela. Tubuhnya gemetar, tapi tekadnya kuat. Para pemburu lainnya segera bergabung, mengepung Lela dan Rimba. Salah satu dari mereka maju, mencoba menarik Lela menjauh. "Lela, kamu nggak ngerti. Harimau ini ancaman buat desa," kata Salah, satu pemburu. "Dia bukan ancaman. Kalau kalian nggak mengganggu dia nggak akan mengganggu kita," teriak Lela. Air mata mulai mengalir di pipinya. Situasi semakin tegang. Rimba menggeram keras, siap melindungi sahabatnya. Salah satu pemburu mencoba mendekat dengan senapan, tapi Lela berdiri tegak di depan Rimba, menatap tajam ke arah pemburu itu. "Aku nggak akan pergi dari sini. Kalau kalian mau melukai dia, kalian harus melukai aku dulu," kata Lila Deng. Suara tegas. Para pemburu saling berpandangan, ragu untuk bertindak. Pak Lebay yang mendengar keributan itu dari desa, tiba-tiba muncul di tempat kejadian. "Berhenti," seru Pak Lebay, berjalan cepat ke arah mereka. "Apa yang kalian lakukan ini salah. Pak Lebay, harimau ini berbahaya. Dia harus ditangkap," kata salah satu pemburu. "Tapi lihat apa yang terjadi. Harimau ini tidak menyerang siapapun. Dia bahkan melindungi Lela," jawab Pak Lebay sambil menunjuk ke arah Lela dan Rimba. Pak Lebay lalu menoleh ke arah Lela. "Lela, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Dengan suara gemetar, Lela menceritakan bagaimana ia pertama kali bertemu Rimba, bagaimana ia menyelamatkan harimau itu, dan bagaimana Rimba selalu melindunginya. Ia meyakinkan semua orang bahwa Rimba bukan ancaman, melainkan sahabat yang setia. Mendengar penjelasan Lela, para pemburu dan warga mulai melunak. Pak Lebay akhirnya memutuskan bahwa harimau itu tidak akan diburu, asalkan Rimba tetap tinggal jauh di dalam hutan dan tidak mendekati desa lagi. Dengan hati yang lega, Lela memandu Rimba ke bagian hutan yang lebih dalam, memastikan sahabatnya aman dari ancaman manusia. Saat mereka berpisah, Lela berjanji akan selalu melindungi Rimba. Apapun yang terjadi, itu adalah perpisahan yang berat, tetapi Lela tahu bahwa itu adalah yang terbaik untuk sahabatnya. Rimba menatap Lela untuk terakhir kali, lalu berjalan masuk ke dalam hutan, meninggalkan jejak persahabatan yang tidak akan pernah terlupakan. Malam itu, suasana di desa begitu sunyi. Langit dipenuhi bintang, tapi hati Lela gelisah. Ia tidak bisa tidur memikirkan nasib Rimba. Para pemburu belum menyerah, dan jebakan-jebakan masih tersebar di hutan. Lela memutuskan untuk kembali masuk ke hutan. Ia membawa lentera kecil dan tongkat untuk berjaga-jaga. Ia tidak peduli bahaya yang mengintai, karena rasa khawatirnya pada Rimba jauh lebih besar
Ketika sampai di tengah hutan, suara gemerisik dedaunan dan jeritan kecil yang menyakitkan membuat Lela terhenti. Ia menajamkan pendengarannya, lalu berlari ke arah suara itu. Di sana, di antara semak-semak, ia melihat Rimba. Harimau besar itu terbaring, kakinya terperangkap dalam jebakan besi. Ia menggeram pelan, tapi tidak mampu bergerak banyak karena rasa sakit. Darah menetes dari luka di kakinya, membasahi tanah di sekitarnya. "Rimba!" teriak Lela sambil berlari mendekat. Ia berlutut di samping harimau itu, air matanya mengalir deras. Melihat sahabatnya dalam keadaan seperti itu, membuat hatinya hancur. "Tenang, aku akan membebaskanmu," bisik Lela. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka perangkap besi itu. Namun, jebakan terlalu kuat. Ia menggunakan tongkatnya sebagai pengungkit, tapi tetap tidak berhasil. Saat Lela berusaha keras, suara gonggongan anjing dan langkah kaki mulai terdengar. Para pemburu sedang mendekat, mengikuti jejak Rimba. "Tidak, mereka tidak boleh menemukannya," pikir Lela panik. Ketika para pemburu akhirnya tiba, mereka menemukan Lela berdiri di depan Rimba dengan tangan terentang, melindungi sahabatnya. "Minggir Lela!" teriak salah satu pemburu. Harimau itu sudah tertangkap, dia tidak bisa diselamatkan. "Tidak," balas Lela dengan suara lantang. "Dia tidak berbahaya. Kalian gak punya hak untuk membunuhnya." Para pemburu mulai maju dengan senjata terangkat. Namun, tiba-tiba, Rimba menggeram keras. Meski terluka, ia berdiri perlahan dan mengeluarkan auman yang menggema di seluruh hutan. Geramannya yang penuh tenaga membuat para pemburu berhenti di tempat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Lela menoleh ke arah Rimba. Matanya berkaca-kaca. "Rimba, jangan lakukan ini," bisiknya. Namun, Rimba tampak ingin melindungi Lela, meski ia terluka parah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia berdiri tegap, melangkah ke depan, seolah menantang para pemburu untuk mendekat. Di tengah ketegangan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari kegelapan hutan, seekor harimau lain muncul, lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam hitungan detik, sekelompok harimau muncul, mengelilingi Lela dan Rimba. Para pemburu mundur dengan wajah pucat. "Kita nggak bisa melawan semuanya," teriak salah satu dari mereka, Lela Turkcit. Tapi ia merasa ada keajaiban di tengah situasi ini. Harimau itu seolah melindungi Lela dan Rimba. Mereka berdiri diam, mengintimidasi para pemburu tanpa menyerang. Pak Lebay, yang tiba belakangan setelah mendengar keributan, melihat situasi itu dan segera angkat bicara. "Sudah cukup, ini pertanda bahwa kita harus berhenti. Harimau-harimau ini tidak menyerang kita, tapi mereka juga tidak akan membiarkan kita melukai mereka. Kita harus pergi sekarang," serunya tegas. Para pemburu akhirnya menurunkan senjata mereka dan mundur perlahan. Satu persatu mereka pergi, meninggalkan Lela dan Rimba bersama kelompok harimau itu. Setelah semua orang pergi, Lela kembali berlutut di samping Rimba. Ia memeluk sahabatnya dengan penuh haru. "Rimba, terima kasih sudah melindungi aku, tapi kamu harus pergi sekarang. Ini terlalu berbahaya untukmu di sini," kata Lela sambil menangis. Rimba menatap Lela dengan mata yang penuh arti, seolah mengerti. Ia menggerakkan tubuhnya perlahan, berdiri dengan bantuan kelompoknya. Harimau itu kemudian memandu Rimba masuk ke dalam hutan yang lebih dalam, meninggalkan Lela dengan kenangan yang takkan pernah terlupakan. Beberapa minggu kemudian, keadaan desa kembali tenang. Para pemburu tidak lagi datang, dan jebakan-jebakan di hutan telah diambil. Lela terus pergi ke hutan setiap hari, berharap bisa melihat jejak sahabatnya. Suatu pagi, saat ia berjalan di tepi sungai, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tersenyum. Sebuah jejak kaki besar tercetak di tanah, mengarah ke dalam hutan. Lela tahu, Rimba masih hidup. Mungkin ia tidak akan sering bertemu sahabatnya lagi, tapi ia yakin bahwa persahabatan mereka akan selalu terjalin dalam keheningan hutan dan kenangan yang abadi. Setelah peristiwa di hutan, hidup di desa kembali berjalan normal. Namun, perasaan warga terhadap hutan dan makhluk yang hidup di dalamnya mulai berubah. Mereka tidak lagi melihat hutan sebagai tempat yang penuh bahaya semata, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Lela menjadi pusat perhatian. Cerita keberaniannya melindungi harimau dari para pemburu menyebar cepat. Awalnya, beberapa orang menganggap tindakannya nekat dan tidak masuk akal. Tetapi, seiring waktu, mereka mulai memahami alasan di balik keberanian Lela.
ia tidak hanya melindungi seekor harimau, tetapi juga menjaga keseimbangan alam yang mereka tinggali bersama. Keputusan besar Desa Pak Lebay sebagai tokoh bijak desa mengumpulkan warga di balai desa untuk membicarakan masa depan hutan dan hubungan mereka dengan alam. Kita harus belajar dari apa yang telah terjadi, ujar Pak Lebay dengan suara tenang namun tegas. Hutan adalah tempat tinggal makhluk lain, termasuk harimau. Jika kita terus mengganggu mereka, kita hanya akan membawa bencana pada diri kita sendiri. Warga mulai mengangguk, menyetujui perkataan Pak Lebay. Lela, yang duduk di barisan depan, merasa ia tahu bahwa perjuangannya untuk melindungi rimba tidak sia-sia. Akhirnya, desa memutuskan untuk menetapkan hutan di sekitar mereka sebagai kawasan yang dilindungi. Tidak ada lagi yang diperbolehkan berburu atau memasang jebakan. Di sana, warga hanya boleh mengambil hasil hutan yang tidak merusak, seperti kayu mati atau buah-buahan liar. Ini adalah cara kita menghormati alam dan memastikan bahwa anak cucu kita masih bisa menikmati keindahan hutan ini. Lanjut Pak Lebay. Hubungan baru antara manusia dan alam sejak keputusan itu diambil, suasana di desa berubah. Warga mulai lebih sering berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Bahkan, beberapa pemuda desa mulai belajar cara hidup berdampingan dengan satwa liar dari Lela. Mereka meminta Lela menceritakan pengalamannya bersama rimba, berharap bisa memahami bagaimana manusia dan hewan bisa saling menghormati. Lela pun merasa hidupnya mendapatkan tujuan baru. Ia sering berkunjung ke hutan, bukan hanya untuk mengenang rimba, tetapi juga untuk memastikan bahwa hutan tetap aman dan terlindungi. Kadang-kadang, ia menemukan jejak kaki harimau di tepi sungai atau mendengar auman dari kejauhan. Setiap kali itu terjadi, hatinya dipenuhi kebahagiaan karena ia tahu rimba masih ada di sana, hidup bebas di tempat yang seharusnya. Legenda yang hidup tahun-tahun berlalu, dan kisah Lela dan rimba menjadi bagian dari cerita rakyat yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak desa tumbuh besar dengan mendengar kisah keberanian Lela dan kesetiaan rimba. Dalam cerita-cerita itu, rimba digambarkan sebagai pelindung hutan yang menjaga desa dari bahaya, sementara Lela dianggap sebagai simbol keberanian dan cinta terhadap alam. Dulu, ada seorang gadis bernama Lela, ujar seorang nenek kepada cucunya suatu malam. Ia menyelamatkan seekor harimau dari jebakan, dan sejak itu, harimau itu menjadi sahabatnya. Mereka saling melindungi, bahkan saat bahaya datang dari manusia. Benarkah, Nek? Apa harimau itu masih ada sampai sekarang? Tanya sang kuk dengan mata berbinar. Nenek itu tersenyum. Siapa tahu, kalau kamu masuk ke hutan dengan hati yang tulus, mungkin kamu akan mendengar aumannya dari kejauhan. Itu tandanya dia masih menjaga hutan dan kita semua. Cerita itu menjadi bagian dari identitas desa. Orang-orang yang datang dari luar sering mendengar tentang legenda Lela dan rimba, dan banyak yang datang hanya untuk melihat hutan yang menjadi latar kisah itu. Akhir yang menginspirasi hutan di pelosok Sumatera itu kini dikenal sebagai hutan Rimba Lila, sebuah penghormatan atas perjuangan seorang gadis desa yang berani melawan ketakutan dan keserakahan demi melindungi sahabatnya dan alam di sekitarnya. Lela sendiri hidup damai di desa, terus menjaga hubungan antara manusia dan alam. Ia tidak pernah melupakan rimba, sahabatnya yang telah mengajarkannya arti keberanian, kesetiaan, dan cinta terhadap kehidupan. Dan di suatu senja yang tenang, saat Lela duduk di tepi sungai, ia mendengar auman lembut dari arah hutan. Ia tersenyum, menatap ke arah suara itu, dan berbisik, "Terima kasih Rimba, kamu akan selalu menjadi bagian dari hidupku." Legenda Lela dan Rimba terus hidup, sebuah pengingat bahwa manusia dan alam dapat bersatu dalam harmoni, asalkan ada cinta dan rasa hormat di antara mereka.